Bismillahirrahmanirrahim. Ma'ad-darsi sabi'. Rukun berikutnya adalah membaca surah Al-Fatihah. Wa qira'atul Fatihati ruknun fi kulli rak'ah. Membaca surah Al-Fatihah merupakan rukun salat pada yang harus dibaca setiap rakaat dalam salat. Kama fil hadits, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Maksudnya adalah Ummul Quran, yaitu surah Al-Fatihah. Ya, walaupun memang dalam membaca surah Al-Fatihah ada fiqih yang para ulama berbeda pendapat, sebagaimana mazhab Hanafi berbeda dengan mazhab Maliki, berbeda lagi dengan mazhab Syafi'i, berbeda lagi dengan mazhab Hambali. Karena memang ada hadis yang menyatakan seperti ini, enggak ada solat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah, tapi ada ayat yang mengatakan apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah. Ini terlebih bila solat secara jahar. Nah, maka ulama berbeda pendapat. Ya misalkan seperti mazhab Hambali. Dan saya memang cenderung kepada pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dalam mazhab Hambali dalam membaca Al-Fatihah, di mana bila memang solat berjamaah adalah berupa solat jahar, maka makmum mendengarkan. Dan bila masuk dalam rakaat sir yang dibaca sir, rakaat 3, 4 atau solat yang dibaca sir, zuhur, asar, maka makmum juga ikut membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Barakatan wasti'anatan. Ya. Membaca basmalah ini untuk mencari barakah, keberkahan, dan juga untuk memohon pertolongan, isti'anah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, ini di sini Imam mulai menyebutkan tafsir atau membahas tafsir surah Al-Fatihah secara ringan. Alhamdu thana'un. Alhamd itu adalah thana, pujian. Wal alifu wal lam listighraqi jami'il mahamid. Dan al ya, yang ada di lafaz alhamdu adalah mencakup seluruh bentuk pujian. Karena memang yang berhak pantas untuk dipuji adalah Allah. Kemudian Imam melanjutkan, wa amal jamilul ladzi la sun'a lahu fihi mithlul jamali wa nahwih. Wa ammal jamilu, adapun keindahan yang ada pada seseorang namun bukan merupakan usaha, la sun'a lahu fi, bukan usaha orang tersebut, mithlul jamal, seperti ketampanan, kecantikan, wa nahwih, dan semisalnya, fathana'u bihi yusamma madahan, maka memuji orang yang ganteng, memuji orang yang cantik itu sekedar pujian, madahan. Ini dinamai madah. Sekedar pujian saja. La hamdan. Bukan hamdan. Bukan pujian yang lebih. Karena memang ulama telah menyebutkan dalam kitab-kitab mereka merinci tentang perbedaan madah dan hamd. Di mana hamdan ini pujian yang disertai kecintaan dan pengagungan. Dan hamd ini, pujian ini hanya untuk Allah. Adapun madah, ini sekedar pujian saja, tanpa kecintaan, tanpa pengagungan. Maka pujian yang disertai kecintaan dan pengagungan ini kadang seseorang bisa saja mengucapkannya tetap bertahmid, baik ketika susah maupun senang, apalagi senang. Rabbil alamin, Ar-Rabb huwa al-ma'bud. Ar-Rabb yaitu al-ma'bud yang disembah. Al-Khaliq, Maha Pencipta. Ar-Razik, Maha Pemberi rizki. Al-Malik, Maha Raja. Al-Mutasarrif, yang berkuasa. Murabbi jami'il khalqi bin ni'am, yang memelihara seluruh makhluknya dengan nikmat-nikmat. Al-alamin, kullu ma siwallahi alam, wa huwa rabbul jami'. Maka setiap selain Allah adalah alam. Al-alamin. Dan Allah, dan dia Allah, Rabbul jami'. Pemilik seluruh itu, seluruh alam.
Ar-Rahmani rahmatan 'ammatan bi jami'il makhluqat. Allah yang Maha Pengasih, Allah Maha Ar-Rahman, Allah merahmati dengan rahmatnya secara umum untuk seluruh makhluk-makhluknya. Mukmin, kafir, seluruhnya dirahmati oleh Allah. Ini Ar-Rahman secara umum, seluruh makhluk. Dan Ar-Rahim rahmatan khassatan bil mu'minin. Nah, ini rahmat yang khusus untuk orang-orang beriman. Allah merahmati secara khusus untuk orang-orang yang beriman. Wa dalilu qawlu ta'ala. Dalil firman Allah Ta'ala, wa kana bil mu'minina rahima. Allah Maha mengasihi terhadap orang-orang yang beriman, baik di dunia maupun di akhirat. Maliki yaumiddin, yang menguasai, merajai hari pembalasan. Yaumil jazai wal hisab, yaitu yaumiddin adalah yaumil jazai wal hisab, hari pembalasan dan perhitungan. Yauma kullun yujaza bi'amalihi, yaitu hari yang seluruhnya akan dibalas tergantung amal-amalnya. Yauma kullun yujaza bi'amalihi. In khairan fa khairun. Ini antum baca in khairan ya. In khairan. Nanti akan kita lihat di sesi lughah kenapa dibaca in khairan. Tidak dibaca inna khairan ya. In khairan fa khairun. Ya. Wa in syarran fa syarrun. Jika memang baik, maka balasannya baik. Jika memang buruk, maka balasannya buruk. Ya. Wa dalilu qawlu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, wa ma adraka ma yaumuddin, thumma ma adraka ma yaumuddin. Dan tahukah kamu apa itu balasan? Kemudian tahukah kamu apa itu yaumuddin? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Yaitu hari yang jiwa tidak memiliki kuasa terhadap jiwanya sendiri sedikit pun. Atau terhadap jiwa yang lain sedikit pun. Wal amru, karena memang seluruh perkara pada hari itu lillah, yauma idzin lillah, milik Allah. Ya, wal haditsu anhu sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu, orang yang cerdas, orang yang melihat ke depan, mengetahui akibat dalam urusan-urusannya, adalah orang yang mandana nafsahu, menahan nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk apa, sebagai persiapan untuk apa yang nanti setelah kematian. Mulai dari alam barzakh, kemudian hari kebangkitan, ya, hari perhitungan, hari pembalasan. Wal ajizu, dan adapun orang yang lemah, pendek pandangannya, lalai dalam urusannya, man atba' nafsahu hawaha, siapa yang menjadikan nafsunya itu selalu mengikuti, menjadikan jiwanya selalu mengikuti hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahil amani, dan senantiasa berangan-angan kepada Allah dengan banyak angan-angan, berkhayal, namun lalai dalam ketaatan. Iyyaka na'budu, ay la na'budu ghairaka. Kami tidak beribadah kepada selain Engkau ya Allah. Ini merupakan ahdun bainal 'abdi wa baina rabbih, merupakan janji antara seorang hamba dan Rabb-nya. Janji untuk apa? Alla ya'budu illa iyyah. Janji agar hamba itu tidak beribadah kecuali kepadanya. Menjadikan ibadah hanya untuk Allah. Wa iyyaka nasta'in. Ini juga janji. Ya, ini kita baca setiap sholat, setiap hari. Minimal 17 kali. Ahdun bainal abdi wa baina rabbih, janji antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Alla yasta'ina bi ahadin siwa. Untuk tidak mencari, memohon pertolongan dengan seorang pun kecuali kepada Allah. Ya. Janji kita kepada Allah, tidak beribadah kecuali kepadanya, dan tidak mempertolongan kecuali kepadanya. Ya, seperti itu. Ini ikhwan dan akhwati fiddin, rukun membaca surah Al-Fatihah, dan Al-Imam menyebutkan mendalami tafsir walaupun secara ringkas tentang surah Al-Fatihah. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
Bismillahirrahmanirrahim. Di sisi lughah, sesuai silabus judulnya adalah kekhususan kana. Nah, berbicara tentang kekhususan kana ini sebenarnya cukup panjang ya pembahasannya. Artinya kana dan saudara-saudaranya ini, untuk kana, terkhusus untuk kalimah kana, untuk fi'il kana, ini memiliki keistimewaan yang mungkin tidak didapati pada fi'il-fi'il yang merupakan saudara-saudara kana. Sebagaimana kita tahu huruf-huruf penasab an memiliki keistimewaan yang mungkin tidak ada pada penasab-penasab yang lain. Maka fi'il kana ini ulama nahwu telah membahas dalam kitab-kitab mereka beberapa hal yang merupakan kekhususan kana. Ya, kita membahas satu saja ya. Ada banyak kekhususan sebetulnya. Ya, ada banyak kekhususan. Cuma nanti kalau kita rinci semuanya, khawatir waktu untuk membahas akan panjang. Maka kita melihat saja apa yang teraplikasi dalam matan di Daras Sabi'. Kita akan melihat salah satu kekhususan kana, ya, di mana alimah mengatakan in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kita membaca in khairan, bukan inna ya, tetapi in khairan, jika baik, al khairan fa khairun, maka baik. Wa in syarran, jika buruk, maka balasannya juga buruk. Nah, ini kenapa kita bisa membaca khairan, in khairan, juga kenapa bisa kita membaca in syarran. Maka ketahui ikhwan dan akhwat fiddin. Pertama, sebelum masuk ke khusus pembahasan inti ya. Pertama, ketahuilah bahwasannya kana atau saudara-saudara kana ini merupakan fi'il-fi'il naqis. Kenapa dikatakan demikian? Ya. Karena kita tahu fi'il itu ada dua. Ada fi'il tam, ada juga fi'il naqis. Berarti memang lawannya kurang ya sempurna. Ini secara bahasa nahwu ya. Dikatakan fi'il tam bila memang ketika sudah disebutkan marfu'nya suatu fi'il, artinya fa'ilnya ya, maka sempurnalah jumlah. Jumlah mufidah menjadi sempurna. Suatu misalkan jalasa Zaidun, Zaid duduk. Maka jalasa adalah fi'il tam. Artinya sudah sempurna, tidak kurang maknanya. Atau qama Zaidun, Zaid berdiri. Ini maknanya sempurna, maka qama adalah fi'il tam. Sedangkan kana adalah fi'il naqis. Karena andaikan disebutkan marfu'nya saja, yaitu misalkan kana Zaidun, maka kita belum bisa memahami jumlah tersebut. Zaid menjadi, atau Zaid adalah, ya, menjadi apa, adalah apa, maka harus ada mansubnya, yang itu disebut khobar kana. Oleh karenanya kana dan kawan-kawannya disebut fi'il naqis, yang artinya harus ada marfu'nya, yaitu isim kana, harus ada, dan juga harus ada mansubnya, yaitu sebagai khobar kana. Ya, inilah fi'il naqis. Kalau fi'il tam, ya cukup disebutkan marfu'nya saja, maka sebagai fa'il untuk fi'il tam. Kalau marfu' dan mansubnya, maka sebagai isim kana dan khobar kana, ya ini untuk fi'il naqis. Nah, setelah tahu kana dan saudara-saudaranya merupakan fi'il naqis, maka sekarang kita akan lihat. Khusus untuk kana, ikhwan dan akhwati fiddin, para pendengar, rahimakumullah, yaitu bahwasannya yang antara kekhususan kana adalah bolehnya kalimah kana dihilangkan dari sebuah jumlah bersamaan dengan dihilangkannya salah satu daripada objek kana. Atau bahkan dihilangkan ya dua objek kana. Paham nggak? Misalkan yang tadi kita pahami ya, kana plus isim kana plus khobar kana. Ini baru sempurna jumlah. Demikian juga dengan saudara-saudara kana. Misalkan soro plus isim soro dan khobar soro, maka sempurna jumlah. Nah, khusus untuk kana, yang kekhususan ini tidak dimiliki oleh soro, tidak dimiliki oleh laisa, tidak dimiliki oleh fi'il-fi'il yang merupakan saudara-saudara kana, yaitu bahwasannya kana bisa dihilangkan dari jumlah bersama salah satu daripada objeknya. Misalkan kana dihilangkan bersamaan juga dihilangkannya isim kana. Atau kana dihilangkan bersamaan dihilangkannya khobar kana. Ya, isim kananya ada, tapi kana sama khobarnya nggak ada.
Atau khobar kana ada tapi isim kana sama kananya sendiri tidak ditulis dalam jumlah, tidak disebut. Tapi khobar kananya berstatus sebagai khobar kana. Isim kana berstatus sebagai isim kana. Ya. Nah, ini bisa saja terjadi. Sebagaimana dalam jumlah yang Al-Imam sebutkan dalam perkataan beliau, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Nah, ini maknanya adalah khairan sebagai khobar kana. Dan syarran juga sebagai khobar kana. Apa takdir isim kananya? Maka ketahuilah ikhwan dan akhwati fiddin dalam memaknai jumlah yang diucapkan oleh al-imam, yaitu in khairan fa khairun, maknanya adalah bisa ditulis in kana amaluhu khairan fajazauhu khairun. Jumlah yang panjang disingkat menjadi in khairan fa khairun. Ya. Maka di sini in kana amaluhu sebagai isim kana. Khairan sebagai khobar kana. Fajazauhu khairun. Dan jumlah fi'liyah kana amaluhu khairan ini sebagai ya fi'il syarat, di mana ada adawat syarat yaitu haraf in. Dan jawab syaratnya adalah fajazauhu khairun. Demikian juga in syarran fa syarrun. Maka di sini in kana amaluhu syarran fajazauhu syarrun. Ya. In kana amaluhu, kana plus isimnya, syarran khobar kana, fa. Maka ini fa'ul jawab. Ya. Sebagai jawab syaratnya adalah jazauhu syarrun. Di mana fi'il syaratnya adalah jumlah fi'liyah kana amaluhu syarrun. Jelas ya ikhwan dan akhwati fiddin para pendengar. Ini salah satu kekhususan kana. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.